menyampaikan terima kasih sudah berkenan bergabung pada hari ini. Sama-sama, Pak. Oke, izin saya menyiapkan peserta, Bapak. Oke, monggo. Pak Edi selaku kampus mungkin akan menyapa Pak Purwantoro, Bapak Ibu DPL dan seluruh peserta yang tergabung dalam pembekalan pada hari ini. Berkenan mungkin mengaktifkan kamera. Sebentar lagi akan kita mulai pembekalan untuk sesi yang keempat. Mohon berkenannya sebelum saya memulai, segera rekan-rekan mahasiswa berkenan untuk mengaktifkan kamera. Oke, selamat bergabung Pak Kapus. Ya, selamat siang Pak Beni. Ini sudah bergabung bersama. Monggo barangkali. Terima kasih atas waktunya di tengah kesibukan Bapak untuk menyempatkan diri memberikan pembekalan kepada mahasiswa kami. Di hadapan Bapak ini ada 2.295 mahasiswa yang tergabung di 3 Zoom secara paralel. Jadi ada 3 Zoom yang bergabung secara paralel pada kesempatan siang hari ini. Sobat Giat ini akan mengabdikan diri mereka di 239 desa dan kelurahan di 9 kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah. Beberapa di antaranya adalah desa-desa atau wilayah-wilayah yang memiliki kerentanan terhadap cukai ilegal, baik sebagai produsen maupun sebagai pasar. Di antaranya di Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Magelang, Kabupaten Blora, Kabupaten Kudus, Kabupaten Rembang, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, dan yang paling ujung barat ada di Kabupaten Tegal. Untuk itu nanti beberapa kabupaten kota memberikan pesan kepada kami, mahasiswa dapat dibekali untuk ikut memerangi cukai ilegal ini, dan nampaknya ini gayung bersambut dengan apa yang diinginkan oleh teman-teman di Kanwil Bea Cukai Jateng dan DIY. Untuk itu kami mohon berkenan nanti Bapak berkenan untuk memberikan materi kepada Sobat Giat, kami menyebutnya Sobat Giat gitu. Sobat Giat ini agar nanti ketika setelah memperoleh pembekalan ini bisa diimplementasikan di desanya masing-masing untuk ikut bareng-bareng mensosialisasikan pemberantasan cukai ilegal. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya akan dipandu sepenuhnya oleh Pak Beni. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Kakanwil, terima kasih kepada para pimpinan yang berkenan bergabung pada siang hari ini. Terima kasih Pak Edi Kurniawan selaku Kapus. Sudah menyapa. Izin Pak Muhammad Purwantoro, apakah
sampun siap untuk mengisi materi pada hari ini, Bapak? Siap, Pak. Baik. Kalau begitu mohon izin saya buka. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Purwantoro, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DIY. Yang saya hormati, tadi bergabung bersama kita semua, ada KLPPM UNER dan Bapak Ibu Dekan di beberapa fakultas. Tadi ada Dekan FIP, Dekan FBS, Dekan FMIPA, dan juga tentunya yang barusan memberikan sapaan Pak Edi Kurniawan, Kepala Pusat Pengembangan KKN Universitas Negeri Semarang, dan saya lihat tadi juga ada segenap Satgas Pusbang KKN dan Bapak Ibu DPL yang telah bergabung. Dan tidak lupa juga saya menyapa saudara mahasiswa, sobat giat untuk giat yang ketika ini. Tolong dong kasih saya reaksi jempol atau apapun untuk menunjukkan semangat saudara. Wow. Oke, terus bertambah. Ada jempol, ada tepuk tangan, ada love, dan lain sebagainya. Ini ada emot ngekek juga. Udah hilang, emot ngekeknya udah hilang ya. Luar biasa. Wah, ada emot ngantuk juga nih kayaknya nih. Oke. Terima kasih semuanya kawan-kawan sobat giat yang sudah bergabung pada hari ini. Yang pasti walaupun ini adalah materi yang keempat, tentunya tidak habis semangat untuk mengikuti program pada hari ini, karena nanti setelah ini mungkin ada beberapa informasi lagi yang akan masuk dari Pusbang KKN. Baik, untuk kesempatan pada kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Ini tentunya tidak mudah menghadirkan beliau mengingat kesibukan dan aktivitas yang beliau jalani dalam memimpin sebuah lembaga besar di level setingkat Jawa Tengah dan DIY, dan tentunya beliau akan membukakan hasanah cakrawala pengetahuan tidak hanya untuk mahasiswa juga Pak Purwantoro, tapi untuk kami juga tentunya dosen-dosen yang masih membutuhkan banyak informasi, apalagi tentang cukai dan sebagainya. Baik, sebelum memulai, izinkan saya membacakan CV beliau. Saya share CV beliau. Silakan rekan-rekan mahasiswa juga ikut mencermati. Mohon izin Bapak, barangkali ada yang keliru berkenan mungkin nanti saat menyampaikan materi juga berkenan untuk dikonfirmasi Bapak. Itu adalah Bapak Muhammad Purwantoro, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan DIY. Beliau lahir di Madiun pada tanggal 25 November. Nah, bulan depan beliau berulang tahun ya. Dan kemudian riwayat jabatan beliau luar biasa. Beliau pengalamannya sangat banyak. Beliau pernah memimpin sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBC, dan Direktorat Jenderal Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY satu berarti sampai saat ini Bapak. Terus kemudian beliau juga pernah menjadi Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur 1 di 2017 sampai Agustus 2021, dan pernah juga menjadi Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat dari 2016 sampai 2017. Kemudian pernah jadi Direktur Cukai Pusat DJBC dan Kepala Kantor DJBC Jawa Timur 2. Nuhun sewu Bapak, ini berarti sepulau Jawa sudah semua ini sudah ditempati oleh Bapak, luar biasa. Dan terus kemudian riwayat pendidikan beliau ada yang pertama sarjana kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 90. Wah, ini kalau tidak salah berarti adik kelasnya Pak Presiden ini.
Betul ya Pak ya? Dan kemudian ada beliau mendapatkan gelar Master of Art-nya di International University of Japan tahun 98. Wah, luar biasa. Singkat sepertinya, tapi saya yakin yang tidak tertulis ini jauh lebih banyak. Jadi kita coba ulik dalam materi beliau selama kurang lebih 1 jam ke depan. Apa saja yang pernah beliau jalani, pernah beliau capai sebagai tambahan informasi untuk kita semua. Baik, demikian Bapak. Mohon izin sebelumnya, kebetulan kami belum mendapatkan materi. Apakah Bapak nanti akan share screen sendiri atau kami bantu Bapak? Share screen dari sini ya? Oh, dari sini Oh, Pak, ada share screen dari nanti. Ada dari sini. Bisa Bapak, siap. Sudah kami setting bisa share. Kalau begitu supaya tidak lama karena di agenda kami berakhir pada pukul 14.15. Kami berikan waktu sepenuhnya untuk Bapak dan mohon Sobat Kiat tetap kamera on tapi mikrofon off. Nanti kalau sudah diskusi dibuka, kawan-kawan bisa mengaktifkan mikrofon atau melalui kolom chatting. Sampun siap Bapak? Kalau begitu waktu dan lainnya serahkan kepada Pak. Baik, terima kasih Pak Beni, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para dosen, dan juga para mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan KKN. Senang saya bisa menyampaikan materi terkait dengan cukai, khususnya persoalan cukai rokok, karena sudah lama sebenarnya saya berharap bisa menjalin komunikasi dan juga kerjasama dengan kampus-kampus, utamanya dalam rangka menangani peredaran rokok ilegal. Nah, kenapa peredaran rokok ilegal penting? Ini sebenarnya konsepnya agak panjang, agak banyak yang ingin saya sampaikan, tetapi dalam kesempatan yang sangat terbatas ini, mudah-mudahan bisa memancing rasa ingin tahu Bapak-bapak para dosen dan para mahasiswa, sehingga nanti di kesempatan-kesempatan yang akan datang, kami, mungkin saya atau jajaran saya bisa menyampaikan betapa pentingnya persoalan cukai ini. Kedua, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ya, jadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai itu adalah salah satu unit di Kementerian Keuangan. Jadi kami ini salah satu instansi vertikal di daerah yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Jadi mungkin mahasiswa kenal dengan pajak itu mungkin lebih familiar ya. Nah, pajak salah satu direktorat jenderal yang ada di Kementerian Keuangan. Nah, salah satu direktorat jenderal yang lain adalah Bea dan Cukai. Jadi kalau melihat judulnya saja Bea dan Cukai. Jadi di situ ada dua ya, satu bea, satu cukai. Bea itu maksudnya bea masuk, itu terkait dengan pungutan negara terhadap perdagangan barang-barang internasional, perdagangan internasional. Yang cukai ini terkait dengan beberapa barang-barang tertentu yang dikonsumsi oleh masyarakat yang dikenakan cukai. Ya, nanti akan saya sampaikan apa itu cukai. Nah, kenapa kami merasa perlu untuk melibatkan mahasiswa? Pertama sebenarnya persoalan cukai ini ada salah satu identitas atau pengenal atau tanda yang bisa dijadikan alat deteksi di lapangan yang sangat mudah untuk mengetahui apakah satu barang kena cukai itu sudah
bayar atau sudah dilunasi cukainya atau belum. Ya, nanti akan di belakang akan saya paparkan. Nah, tentu saja keberadaan mahasiswa yang sedang melakukan kuliah kerja nyata di daerah atau di daerah-daerah tertentu yang rawan barang kena cukai ilegal bisa memberikan peran yang lebih kepada masyarakat. Jadi sebenarnya Pak dosen, Bapak-bapak para pembimbing KKN, pada kesempatan ini sebenarnya saya menawarkan agar mahasiswa pada saat melaksanakan KKN itu salah satu program kerjanya adalah penanganan terhadap rokok ilegal. Ya. Penanganan terhadap barang kena cukai ilegal, salah satunya rokok. Nah, ini tentu program kerja yang sebenarnya menarik dan perlu waktu khusus sebenarnya untuk membahas, terutama pada mahasiswa-mahasiswa yang akan KKN di tempat-tempat yang rawan dengan rokok ilegal tersebut. Ya, jadi saya sebenarnya agak galau ya sebenarnya dengan beberapa cerita terkait dengan KKN itu. Sekarang orang lebih ingat persoalan KKN itu dengan cerita-cerita tentang cerita-cerita yang jauh dari program kerja yang penting. Ya. Saya tidak lihat sih filmnya, misalnya ada KKN, ada judul film KKN di Desa Penari misalnya. Jadi kemudian lupa dengan program kerja yang sebenarnya penting dan prioritas yang antara satu daerah atau satu desa dengan desa lain itu beda-beda. Jadi itu pengantar saya ya, saudara-saudara sekalian. Dan saya sebenarnya senang karena program KKN ini masih diselenggarakan di beberapa kampus. Sebagian sudah tidak diselenggarakan karena ini selain salah satu cara untuk mematangkan, mendewasakan mahasiswa, tetapi juga bisa sekaligus memberikan manfaat kepada masyarakat. Nah, apabila program kerja itu sudah disiapkan sejak awal dengan program kerja yang jelas, tujuannya jelas, insya Allah manfaatnya juga nyata. Slide selanjutnya, nah itu pengantar ya terkait dengan bea cukai. Nah, nanti ini ada sekitar 4 slide, hanya 4 slide. Ini sudah 1:30, mudah-mudahan 20 menit selesai. Setelah itu saya kasih kesempatan untuk tanda tanya. Tentang cukai, ya nanti sebentar. Yang pertama, nanti isinya slide ini cukai, kemudian terkait dengan rokok, terkait dengan bagaimana wujudkan Jawa Tengah ini bebas rokok ilegal, dan harapan kami, Bea Cukai, Kementerian Keuangan kepada mahasiswa yang KKN. Lanjut, nah cukai ini sebenarnya sama dengan mirip-mirip dengan pajak. Jadi cukai itu adalah pungutan negara. Pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu. Tujuannya, jadi tujuan cukai adalah agar konsumsinya bisa dikendalikan dan peredarannya diawasi. Jadi cukai itu motif primernya adalah mengendalikan konsumsi barang. Itulah sebabnya barang yang dikenakan cukai itu terbatas. Tidak semua barang kena cukai, hanya beberapa barang saja. Yang paling familiar atau kita semua tahu, salah satu barang kena cukai yang paling familiar adalah rokok atau hasil tembakau. Jadi kelompok hasil tembakau ini macam-macam, ada rokok, ada cerutu, ada vape, ada kelombak menyan, ada tembakau iris dan lain-lain. Nah, kemudian ada minuman beralkohol atau minuman keras, dan satu lagi adalah etil alkohol. Nah, di kesempatan ini saya hanya fokus kepada hasil tembakau atau rokok saja ya. Hasil rokok saja, karena ini relevan dengan situasi di Jawa Tengah. Nah, saudara-saudara sekalian, rokok di Indonesia ini hasil pungutan cukainya itu sudah 200 triliun rupiah lebih. Ya. Sekali lagi 200 triliun rupiah lebih. Nah, tapi
cukai ini tujuan utamanya bukan untuk mengumpulkan penerimaan, tapi untuk mengendalikan agar rokok di pasaran harganya tidak terlalu mudah atau tidak terlalu murah, tidak terlalu gampang dijangkau. Tujuan utamanya itu. Jadi ini adalah salah satu instrumen sebenarnya untuk mengendalikan konsumsi rokok dengan tarif cukai, dengan pungutan tambahan kepada rokok. Nah, berapa pungutan rokok sebenarnya? Pungutan rokoknya slide selanjutnya. Jadi berapa sebenarnya pungutan rokok? Nah, rokok, setiap batang rokok, bukan setiap bungkus ya, setiap batang rokok ini cukainya sekitar Rp1.000 per batang. Ya. Tepatnya Rp985 per batang. Sebenarnya ini variasinya banyak, tetapi ini saya kasihkan satu contoh saja. Nah, selain cukai, dalam satu batang rokok juga ada pungutan-pungutan lain, baik itu pajak rokok maupun PPN hasil tembakau. Jadi sekali lagi, tujuannya kenapa dikenain cukai? Agar harga rokok tidak terlalu murah di pasaran. Karena harganya tidak murah atau tidak terlalu terjangkau, sehingga konsumsinya otomatis harusnya tidak terlalu tinggi. Nah, apakah itu cukup dengan instrumen tarif? Tidak. Itulah sebabnya dalam rokok, dalam pengendalian selain dengan instrumen cukai, ada instrumen lain yang non-fiskal. Apa itu? Pembatasan promosi. Kemudian peringatan bahaya merokok di dalam bungkus yang kita lihat sehari-hari. Yang di bungkus rokok ada tulisan merokok membunuhmu dan lain-lain. Itu salah satu cara sebenarnya untuk mengedukasi masyarakat tentang bahayanya rokok. Jadi harganya tidak boleh terlalu murah, dan kemudian kesadaran masyarakat tentang bahaya merokok juga dilakukan, baik melalui pembatasan iklan maupun peringatan-peringatan kesehatan yang ada di bungkus rokok. Ya, itu maksudnya kenapa rokok ini dikenai cukai. Nah, karena begitu banyaknya pungutan terhadap rokok, padahal beberapa masyarakat itu merasa tetap kepengen merokok, tetap harus merokok, tetapi dengan harga yang lebih murah, akhirnya terjadilah dampak dari gap antara harga rokok ilegal yang saya ulangi, adanya gap harga rokok yang legal dan ilegal yang tinggi, membuat produsen-produsen rokok ilegal ini masuk. Ya. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya sebatang rokok yang tidak membayar cukai, tidak membayar pajak, tidak membayar pajak rokok, baik PPN, ya, itu tidak dibayar, berarti rokok itu harganya tentu sangat murah. Karena harganya sangat murah, tentu dia bisa menarik konsumen-konsumen untuk membeli, karena harganya sangat timpang dengan harga rokok yang legal. Nah, akibatnya karena tarif cukai rokok ini hampir setiap tahun dinaikkan, akibatnya rokok ilegal pun menarik karena keuntungannya yang sangat tinggi itu. Ya, jadi bayangkan dia tidak bayar cukai, tidak bayar pajak rokok, tidak bayar PPN. Padahal cukainya saja 1.000, pajak rokoknya 10%, PPN-nya 9,9%. Jadi dalam satu bungkus rokok yang isinya 10, 12, atau 20 misalnya, itu sebenarnya komponen pajaknya saja, komponen pajak, cukai, dan lain-lain tadi, itu sudah hampir sekitar 10.000. Nah, kalau ternyata ada rokok di pasaran, nah ini cara paling gampang untuk mengetahui rokok ilegal. Kalau ada harga rokok di pasaran, harganya masih sekitar 5.000, itu sudah indikasi bahwa rokok tersebut rokok-rokok yang ilegal. Ya, jadi cara pengenalinya begitu.
Nah, selanjutnya ini biar lebih jelas lagi bagaimana mengenali rokok yang ilegal. Ini ada macam-macam bentuk. Nah, sebelum saya sebutkan apa itu rokok ilegal, nanti coba, ini sebenarnya kalau di kelas, langsung di kelas, saya bisa menyampaikan beberapa contoh rokok yang legal. Salah satu tanda pengenal bahwa rokok itu sudah bayar cukai adalah adanya bandrol di sana. Bandrol atau pita cukai. Ya. Di masyarakat awam menyebutnya bandrol. Atau pita cukai yang bentuknya apa namanya, macam-macam, ada yang panjang, ada yang kotak, ya kan. Nah, ini contoh pita cukai. Ini contoh pita cukai yang didesain secara khusus sehingga tidak mudah dipalsukan tetapi mudah dikenali. Kalau ada rokok yang sudah ditempeli oleh pita cukai atau bandrol ini menandakan bahwa rokok tersebut, rokok dalam bungkus tersebut sudah membayar kewajiban negara berupa cukai dan pajak. Nah, terus apakah rokok ilegal itu tidak ada bandrol? Ya. Jadi salah satu tanda paling mudah untuk mengenali apakah rokok itu ilegal apa tidak, ya adanya bandrol ini, adanya pita cukai ini. Nah, sekarang variasi rokok ilegal ternyata tidak hanya masalah ada tidaknya bandrol, ada tidaknya pita cukai, tetapi juga ada variasi yang lain. Coba kembali lagi ke slide awal. Selanjutnya, nah, tidak hanya persoalan ada tidaknya bandrol, ya, rokok ilegal itu tidak hanya soal ada tidaknya bandrol saja. Bisa saja pita cukainya ada, tapi ternyata palsu. Atau kalau saya bilang pita cukai itu maksudnya bandrol, ya. Pita cukainya ada, tetapi bekas. Atau pita cukainya ada, tetapi sebenarnya itu tidak sah karena sebenarnya rokok untuk kretek tangan yang tidak ada filternya dengan yang ada filternya itu tarif cukainya beda. Contohnya seperti itu ya. Jadi ini sekilas terkait dengan pengenalan rokok ilegal. Jadi paling mudah adalah ada bandrol apa tidak, bandrolnya asli apa tidak, palsu apa tidak, bekas apa tidak. Ya, jadi sekali lagi, Ibu Bapak sekalian, saudara-saudara sekalian, persoalan rokok ilegal ini sangat serius. Karena sekali lagi, kebijakan pemerintah untuk menaikkan tarif cukai itu tujuannya adalah untuk mengendalikan konsumsi tembakau. Tidak ada artinya kalau sampai kenaikan tarif cukai tersebut kemudian malah mengakibatkan masyarakat berpindah ke rokok yang ilegal, yang murah-murah. Bukan soal penerimaannya saja yang terganggu, tetapi keberhasilan untuk mengendalikan masyarakat agar konsumsi merokoknya terkendali itu juga berantakan. Ya. Jadi itu maksud utamanya kenapa partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat, utamanya mahasiswa, itu sangat penting agar pengendalian rokok ilegal ini penting. Sebagai gambaran saja, ini beberapa pabrik rokok yang ada di Jawa Tengah. Jadi sebelum saya kepada pabrik rokok yang ada di Jawa Tengah, saya sampaikan survei terakhir kemarin, rokok ilegal di Indonesia, nasional ini ya, rokok ilegal di Indonesia itu mencapai 5% lebih. Ya. Mungkin Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian tidak merasakan itu karena sudah punya ikatan khusus, terutama yang suka merokok, ikatan khusus dengan merek-merek tertentu. Tetapi masyarakat kita tidak semuanya berperilaku seperti itu. Ada masyarakat yang memang ikatan terhadap satu merek rokok tertentu sangat longgar, itu banyak. Hari ini mereka rokok merek A, besok merek rokok B, besok merek rokok C, itu banyak. Nah, secara nasional, sekali lagi, rokok ilegal itu mencapai 5%. Dan produsen rokok ilegal terbanyak juaranya Jawa Tengah. Juaranya Jawa Tengah. Dan ini
prestasi yang tentu saja tidak layak untuk kita banggakan. Oleh karena itu, kerjasama antar seluruh lapisan masyarakat, antara Bea Cukai, Pemda, kampus, untuk memerangi rokok ilegal ini sangat penting. Nah, ini sebagai contoh Ibu Bapak sekalian, saudara-saudara sekalian, ini peta wilayah kerja Bea Cukai. Jumlah pabrik rokoknya kalau hitung-hitung itu ada sekitar 200-an lebih. Jadi mungkin Anda mengenal merek rokok itu paling-paling hanya 5 atau 6, mungkin tidak lebih dari 10 merek rokok. Tapi merek rokok itu sebenarnya ada ribuan merek rokok. Pabrik rokok itu ada sekitar 600 seluruh Indonesia. Nah, di Jawa Tengah ada sekitar 200-an. Nah, ini petanya, saudara-saudara sekalian, di Semarang, juga Semarang itu ada 26 pabrik rokok. Di Kudus ada 136, bahkan dulu di Kudus itu pernah ada pabrik rokok sampai jumlahnya 2.000. Surakarta ada 21, kemudian di Magelang ada 54, di Cilacap ada 13, di Tegal ada 5, dan di Purwokerto ada 2. Nah, ini jumlah pabrik rokok yang ada, yang terdaftar dan berizin. Nah, sedangkan pabrik-pabrik yang tidak berizin, yang tidak terdaftar, biasanya ya di tempat-tempat yang ada pabrik rokoknya ini, karena mereka biasanya menggunakan tenaga kerja yang sebagian bekerja di pabrik rokok yang legal, sebagian bekerja di pabrik rokok yang ilegal. Nah, oleh karena itu, tadi saya diinfo beberapa peserta KKN ini akan menempati Kudus, Wonosobo, kalau tidak salah, Magelang, terus kemudian mana Rembang, Blora. Itu. Nah, itu salah satu tempat-tempat yang memang tepat, karena di sanalah tempat-tempat yang sering kami temukan peredaran rokok ilegal. Nah, lanjut. Nah, ini secara singkat tadi sudah saya sampaikan terkait dengan yang merah-merah itu adalah daerah-daerah yang banyak beredar rokok ilegal. Nah, ini mudah-mudahan kemarin saya dapat list ya mahasiswa-mahasiswa yang akan KKN, mudah-mudahan di tempat-tempat ini mereka tahu segera melakukan pengamatan pada hari-hari pertama KKN untuk mengetahui seperti apa situasinya, dan terutama saya mengharapkan betul concern-nya terhadap potensi adanya peredaran rokok ilegal maupun produksi rokok ilegal. Itu ada di Jepara terutama, Kudus, Temanggung, Semarang, Demak, kemudian yang lain-lain itu yang agak kuning itu ada di Kebumen dan Purworejo, kemudian di Grobogan, Semarang, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, ini termasuk agak sedang, tapi beberapa tempat yang lain meskipun tidak ada pabrik rokok atau pabrik rokok ilegal, tapi tetap rawan peredaran rokok ilegal. Nah, bagaimana strategi memberantas rokok ilegal? Ini ada 2 cara, preventif dan represif. Nah, preventifnya adalah dengan mengedukasi masyarakat dengan cara sosialisasi, kemudian juga dengan melakukan upaya-upaya pendekatan yang humanis, terutama kepada masyarakat-masyarakat yang sumber penghidupannya hanya dari rokok, ya dari industri rokok. Ini pendekatannya harus beda. Nah, kemudian ada pendekatan yang represif. Nah, tentu saja saya tidak mengharapkan mahasiswa menempuh jalan ini, karena ini wilayahnya wilayah penegakan hukum. Ya. Ini biar dilakukan oleh Bea dan Cukai, tetapi komunikasi atau saling koordinasi terkait dengan strategi preventif dan represif ini harus jalan. Ya, jadi ini 2 cara yang sudah dijalankan untuk memberantas rokok ilegal, dan mudah-mudahan mahasiswa yang KKN nanti bisa mengambil porsi yang tepat, terutama di wilayah-wilayah pemberantasan rokok ilegal secara preventif tadi. Lanjut, ini yang terakhir. Yang terakhir, nah ini penekanan saya yang tadi di awal sudah saya kasih pengantar. Harapan Bea Cukai kepada mahasiswa yang KKN. Yang pertama,
berperan aktif dalam penyelamatan generasi yang berkualitas. Nah, ini mungkin pernyataan yang agak sedikit, lah apa hubungannya dengan 4 slide yang di depan tadi. Di awal sekali tadi saya sampaikan bahwa cukai ini dikenakan kepada rokok karena konsumsinya harus dikendalikan. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa konsumsinya harus dikendalikan? Siapapun sadar bahwa rokok itu tidak baik untuk kesehatan. Nah, karena itu banyak sekali buku, referensi, rujukan yang menyatakan bahwa jangan sampai generasi emas kita itu kualitasnya menurun karena konsumsi merokok. Ya. Nah, dengan Anda ikut berperan aktif dalam pemberantasan rokok ilegal, artinya Anda pun berperan aktif dalam penyelamatan generasi berkualitas. Jadi jangan sampai nanti bonus demografi Indonesia ini diisi oleh orang-orang yang tidak berkualitas gara-gara konsumsi merokok. Yang kedua, tadi sudah saya sampaikan, saya betul-betul berharap, terutama di kota-kota yang rawan rokok ilegal yang tadi sudah saya sampaikan petanya, bahwa pemberantasan rokok ilegal ini menjadi salah satu program kerja mahasiswa KKN. Ya. Nah, sebenarnya Pak dosen pembimbing atau saya berharap betul pembekalan ini bisa dilakukan secara langsung, direncanakan secara langsung, karena tidak hanya pembekalan sebenarnya harusnya dilakukan dengan pendampingan juga pada saat nanti di lapangan. Karena daerah-daerah tertentu terkait dengan rokok ilegal itu kompleksitas masalahnya lumayan rumit. Oleh karena itu perlu pendampingan. Dan saya berharap mudah-mudahan pada KKN periode yang akan datang, perencanaan penyusunan program kerja ini bisa dilakukan dengan lebih terarah, dan saya betul-betul berharap bisa terlaksana di lapangan. Yang ketiga, aktif dalam pengamanan penerimaan negara dan optimalisasi pemanfaatan DPHJHT. Nah, ini DPHJHT mungkin agak kaget juga nih tiba-tiba muncul. Jadi yang ketiga, Ibu Bapak sekalian, saudara-saudara sekalian, dengan Anda memberantas rokok ilegal sebenarnya secara tidak langsung itu juga berperan dalam pengamanan penerimaan negara, khususnya dari sektor cukai, yang angkanya sampai triliunan yang tadi saya sampaikan. Nah, kemudian yang kedua, optimalisasi pemanfaatan DBH. DBH itu dana bagi hasil. Dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang didana bagikan kepada Pemda, baik itu provinsi, kabupaten maupun kota. Nah, ini dana bagi hasil ini dikembalikan kepada masyarakat sebagai bantalan sosial, salah satunya sebagai bantalan sosial. Jadi ini harus optimal dan bermanfaat terutama kepada masyarakat yang terdampak utamanya karena persoalan rokok ini. Ya. Jadi sekali lagi dana bagi hasil ini adalah salah satu bentuk bantalan sosial yang diberikan oleh pemerintah agar masyarakat yang terdampak karena kebijakan soal rokok ini paling berdampak, ya, paling nyata dampaknya. Bahkan dana bagi hasil ini sebenarnya adalah salah satu bantalan sosial yang diharapkan bisa menopang kesulitan masyarakat, misalnya pada saat kenaikan BBM yang kemarin sebenarnya. Ya, jadi dana bagi hasil itu manfaatnya ke sana. Dan mahasiswa sangat diharapkan untuk berperan aktif agar menjamin dana bagi hasil ini tepat sasaran. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir, nah pada saat nanti mahasiswa KKN, tentu saja dari hasil pengalamannya, pengamatannya, kemudian interaksi langsung dengan masyarakat, baik itu petani tembakau maupun industri rokok, biasanya ada hal-hal yang kami di Kementerian Keuangan atau di Bea Cukai itu tidak menduga bahwa ada sesuatu yang lebih serius yang ternyata terpotret justru oleh mahasiswa-mahasiswa yang melakukan KKN. Nah, oleh karena itu, tentu saja pengamatan, dan apalagi kalau pengamatan itu rekomendasinya adalah terkait dengan regulasi atau kebijakan yang sifatnya strategis dan perlu diberikan masukan ke saya, kami sangat menunggu dan sangat berterima kasih untuk itu. Ya, jadi itu kira-kira harapan kami dari Bea Cukai. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau masih ada ingin penjelasan lebih jauh atau pertanyaan, saya persilahkan.
Saya kembalikan kepada Pak Beni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Purwantoro untuk informasi yang didapatkan. Tadi saya mencatat ada beberapa pesan di akhir ini dari Pak Purwantoro dan itu sangat bermanfaat sebagai bekal kawan-kawan mahasiswa dalam berkegiatan nantinya. Jadi saya harap tadi dapat dicermati dan menjadi perhatian. Baik, Sobat Giat, kalau memiliki pertanyaan, saya persilahkan untuk ini raise hand bisa ya? Oke, maksudnya on mic bisa ya? Coba saya mau ke yang sudah on mic ini ada Azaman. Oke, silakan Azza, bisa on mic nggak kamu? Mana tadi Azza? Halo. Halo, atau Ardiatma Aji, silakan. Oh, oke, Pak. Oke, permisi. Selamat siang, Pak Beni. Ya, boleh, silakan. Suaramu masih off itu, Mas. Dinyalakan dulu mikrofonnya. Ardiatma. Oke, sudah, Pak. Oke, baik, silakan. Mungkin apa namanya? Mungkin saya timbul beberapa pertanyaan begitu dari pemaparan soal rokok ilegal begitu. Apa namanya? Jadi kayak rokok ini mungkin kalau kita telusuri bahkan sudah ada sejak era kolonial, kemudian rokok itu dibawa dari kebudayaan di Amerika asli, kemudian untuk mengobati raja Spanyol karena ada masalah kejiwaan atau apa, jadi rokok itu membantu untuk ketenangan begitu, kemudian dibawa ke Indonesia dan di bukunya Thomas Stanford Raffles, The History of Java, itu rokok sudah masuk ke Indonesia bahkan sejak 1600-an. Dan tentu saja rokok ini adalah akar kebudayaan yang sangat melekat kepada kita. Kemudian kalau kita ngomong soal bahaya daripada rokok itu, nikotin atau apa, itu kan juga ada di kol, kemudian ada di tumbuhan yang lain gitu, bukan hanya di tembakau. Kemudian lantas tembakau ini kenapa terus dilarang? Kemudian kalau kita berbicara soal penyakit lain seperti diabetes mellitus pun juga diakibatkan oleh kebanyakan gula atau glukosa. Kemudian ya intinya kan semua hal itu kalau yang berlebihan kan jelek gitu. Kalau rokok pun sebenarnya ya enggak sama aja gitu. Kalau kita berlebihan juga akan sakit, tapi kalau enggak ya enggak apa-apa gitu. Tapi kemudian kebudayaan merokok ini sudah melekat dan mengakar di kebudayaan kita. Kemudian akhir-akhir ini harga rokok naik gitu. Kemudian yang ada di bawah seperti petani atau seperti buruh tani muncul juga beberapa isu di buku-buku sejarah tembakau itu tentang intervensi WHO atau Bloomberg dalam pelarangan Kemudian kita berhak mengatakan setelah kita soal seputar itulah Pak Beni. Maaf kalau terlalu lama. Oke, baik. Saya sudah mendapatkan intinya. Oke. Saya sih ada sedikit melihat logical fallacy ya dalam diskusi pada hari ini, tapi nanti tidak apa-apa barangkali Pak Purwantoro akan merespon. Saya sih memang kalau saya sedikit menyimpulkan, saya tidak melihat atau mendengar Pak Purwantoro menyatakan melarang sih sebenarnya. Tapi kita berbicara dan fokus kepada terkait pengaturan cukai dan kebijakan cukai yang memang
di masyarakat ada banyak pemalsuan dan lain sebagainya, begitu ya. Ya ada prinsipnya karena saya adalah dosen Fakultas Hukum, saya hanya berbicara bahwa kalau kita berbicara pemalsuan ya itu sudah merupakan tindak pidana ya. Jadi mungkin nanti akan dilengkapi atau ditambahi oleh Pak Purwantoro untuk dilihat dari sudut pandang tentang bea cukainya. Saya coba memberikan kesempatan lagi kepada peserta yang lain. Ada Saudara Saifullah ya. Silakan Saudara Saifullah untuk bertanya. Bisa, silakan. Ya, ini sudah on, Pak. Terima kasih silakan. banyak, Pak. Saya Saifullah Mahya dari Fakultas Bahasa dan Seni jurusan Bahasa Inggris. Mau menambahkan dari rekan siapa tadi lupa untuk masalah rokok. Jadi mungkin saya mau bertanya lagi, kenapa untuk kegiatan membebaskan atau Jateng menuju bebas rokok ilegal itu melibatkan mahasiswa untuk itu gitu loh. Saya sendiri juga perokok dan saya juga setuju kalau rokok ilegal itu dihapuskan. Cuman kenapa harus dilibatkan atau diikutkan di kegiatan KKN pada tahun ini seperti itu, Pak. Mohon maaf sebelumnya, Pak. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Nah, kalau terkait pertanyaan yang nomor 2 ini, sepertinya Pak Purwantoro juga memiliki jawaban yang sangat baik ya, karena kita melihat potensi ya Pak, mahasiswa dan terus kemudian jaringan yang dimiliki dan kemampuan tentunya. Tapi mungkin Pak Purwantoro sudah memiliki jawaban yang lain. Saya keep dulu untuk 2 pertanyaan ini. Saya berikan kesempatan kepada Pak Purwantoro. Bapak tadi ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama tadi pada intinya menyatakan, Pak, ini sebenarnya apa salahnya sih Pak? Kita mengkonsumsi rokok ilegal. Nah, ini mungkin ada sudut pandang yang lain, Pak. Dan saudara mahasiswa ini tadi menyampaikan tentang histori dan lain sebagainya, tentang bagaimana rokok dikonsumsi. Terus kemudian kalau yang kedua dari Sobat Kiat Saiful Mahya dari FBS tadi bertanya tentang peran mahasiswa ketika diajak bergabung untuk memerangi ini semua. Sebenarnya apa yang bisa dilakukan dan kenapa harus mereka sebenarnya? Kenapa harus mereka? Jadi begitu mungkin saya berikan kesempatan kepada Pak Purwantoro untuk menjawab. Monggo. Oke, baik. Bagus-bagus pertanyaannya. Terima kasih Pak Beni. Jadi penanya yang pertama tadi, siapa tadi namanya? Yang pertama tadi ini. Mohon maaf Pak, saya juga sempat tercatat tadi. Oke, yang penanya pertama tadi menarik itu. Jadi begini. Yang dipertanyakan adalah konsepsi terkait dengan kenapa rokok dikenain cukai, ya kan? Nah, memang ada pandangan bahkan yang menyatakan bahwa rokok ini menenangkan, rokok ini bisa menginspirasi bahkan. Beberapa orang bahkan mengatakan dengan merokok itu ide-ide cemerlang sering keluar, misalnya seperti itu, ya kan? Tapi nyatanya secara medis, ya kan, secara medis di jurnal-jurnal ilmiah sampai sekarang, dan itu yang dianut, rokok itu memberikan dampak yang tidak baik bagi kesehatan. Nah, kalau yang tidak setuju dengan dengan pernyataan ini tentu bertanya-tanya loh. Kalau gitu, kalau rokok itu nggak bagus, tidak berbahaya, ngapain dikenain cukai, kan kira-kira gitu. Tetapi kita semua atau latar belakang kenapa ini dikenain cukai, karena kita berpegang kepada temuan bukti fakta bahwa rokok itu memang membahayakan. Itulah kenapa dikenain cukai.
Kalau ada orang yang mempertanyakan itu ya bisa-bisa saja memang, boleh-boleh saja. Tapi sejauh ini rokok itu memang terbukti membahayakan kesehatan. Kemudian yang kedua, kalau melihat dari sejarah rokok ini kan budaya Indonesia seolah-olah gitu ya. Ini bagus ini mengangkat soal budaya. Orang menyodorkan tentang rokok dari sisi budaya. Rokok ini heritage bahkan. Rokok ini peninggalan leluhur kita. Jangan sampai kebiasaan atau budaya merokok ini hilang. Nah, perdebatan tentang ini budaya apa tidak pun, saya yakin ini bisa menguras hari-hari kita. Jadi, sekali lagi, rokok apakah betul rokok ini budaya? Kalaupun misalnya ini budaya, apakah budaya yang seperti ini layak dilestarikan? Atau layak dipertahankan misalnya? Atau layak kita teruskan kepada anak cucu kita misalnya. Itu perdebatan atau mendiskusikan tentang itu sangat panjang. Hanya saja yang perlu saya sampaikan, kompleksitas persoalan tentang rokok itu betul memang. Itulah sebabnya kenapa setiap kebijakan tarif cukai rokok akan dikeluarkan, itu semua aspek itu jadi bahan pertimbangan. Sekarang saya kasih contoh kenapa kompleksitas persoalan rokok di Indonesia itu lebih rumit daripada di negara-negara lain ya. Ya karena pertanyaan yang pertama tadi, dari penanya pertama tadi, itu betul itu. Di banyak negara bahkan, rokok itu tidak boleh ada iklan. Sekali lagi, tidak boleh ada iklan. Di banyak negara, bungkus rokok itu bahkan blank, jadi polos. Tidak boleh ada mereknya, tidak boleh ada apalagi tulisan-tulisan yang sifatnya ajakan untuk menyukai rokok. Bahkan di beberapa negara, rokok tidak boleh disertai dengan zat-zat tambahan yang bisa memancing seolah-olah rokok itu menarik. Misalnya rasa-rasa mint, rasa buah, rasa anggur, itu nggak boleh. Nah, di Indonesia belum sejauh itu. Karena apa? Ya memang persoalannya rumit. Contohnya yaitu tadi, sampai sebagian dari kita beranggapan bahwa rokok itu budaya. Ya. Sekali lagi, itulah sebabnya kebijakan tarif cukai rokok meliputi semua aspek itu, mempertimbangkan semua aspek itu. Jadi sebenarnya bukan hanya faktor-faktor tadi, faktor tenaga kerja pun jadi bahan pertimbangan kalau di Indonesia. Kita tahu rokok di Indonesia itu banyak yang diproduksi dengan menggunakan tenaga tangan secara manual. Nah itulah sebabnya tarif cukai untuk rokok-rokok yang diproduksi secara manual tarifnya tidak terlalu tinggi. Ada pembedaan. Nah, kemudian tadi pertanyaannya, gula. Barang yang dikonsumsi itu kan banyak, bukan hanya rokok. Contohnya, gula. Nah, saya setuju dengan pertanyaan tadi. Itulah sebabnya juga kenapa kami di pemerintah ini sedang menggodok, sedang menyiapkan bahan agar barang-barang yang berbahaya kalau dikonsumsi secara berlebihan, itu dikenain cukai. Salah satunya adalah gula. Selain gula, minuman berpemanis atau berkarbonasi, itu juga barang-barang yang sebenarnya layak kena cukai. Ya. Jadi pertanyaan tadi itu bagus karena sekaligus mematangkan pemahaman bahwa sebenarnya barang kena cukai itu seharusnya tidak hanya rokok, tidak hanya minuman keras, tetapi termasuk gula. Minuman berpemanis atau berkarbonasi. Dan di banyak negara, minuman-minuman yang berpemanis itu sudah dikenai cukai. Di Indonesia saja, yang nampaknya arah ke sana prosesnya agak alot. Tetapi dari pemerintah sendiri berpendapat seharusnya gula pun itu barang kena cukai. Di masa lalu gula itu, di masa lalu zaman Belanda, gula itu adalah salah satu komoditi, salah satu barang yang dikenai cukai. Ya. Jadi gula itu di zaman Belanda, pada saat Belanda ada di Indonesia, dan bahkan setelah kita merdeka, gula itu termasuk komoditi yang sebelumnya kena cukai.
Selain gula, kalau kita baca sejarah, minyak tanah itu juga sama. Dan pertimbangannya salah satunya apa? Ya gula tadi seperti disampaikan, karena memang itu berbahaya untuk kesehatan. Jadi betul itu. Dan ada sekian banyak barang yang lain yang sebenarnya berbahaya bagi kesehatan, tidak perlu sebenarnya dikonsumsi secara berlebihan. Jenis-jenis barang seperti itu sebenarnya masuk kriteria barang yang kena cukai. Jadi nanti jangan kaget kalau di masa depan barang kena cukai itu bukan hanya rokok dan apa tadi, minuman keras atau minuman beralkohol, minuman berpemanis kena gula. Gulanya sendiri layak, minuman berpemanis kena cukai. Gulanya sendiri layak kena cukai. Kemudian misalnya mungkin Anda pernah dengar plastik, ya plastik yang merusak lingkungan, itu juga kena cukai, layak untuk dikenain cukai. Ya, itu respon saya terhadap tadi pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, pertanyaannya adalah mengapa melibatkan mahasiswa. Nah ini melibatkan mahasiswa ini penting ini. Jadi saudara-saudara sekalian, pemberantasan rokok ilegal itu sebenarnya bukan hanya mahasiswa, melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Nah, kenapa mahasiswa? Nah, mahasiswa termasuk pihak yang yang objektivitasnya sebenarnya diharapkan. Objektif pada saat misalnya menilai dan kemudian memberikan perannya pada saat pemberantasan rokok ilegal. Nah, tadi kan ada dua cara, pendekatan preventif, pendekatan represif. Tentu saja saya tidak mengharapkan mahasiswa terjun ke hal-hal yang sifatnya represif, tapi ke preventif, terutama area-area yang sifatnya edukasi, ya, area sifatnya edukasi. Nomor satu, paling tidak akhirnya mahasiswa dipaksa untuk paham konsep tentang cukai, seperti tadi penanya pertama. Ya, itu bagus, itu awal yang bagus untuk mengetahui konsepsi tentang cukai. Ya, secara teoritis itu konsep atau pengetahuan yang harus diketahui oleh mahasiswa. Kemudian yang kedua, mahasiswa terjun ke daerah-daerah, tempat-tempat di mana program kerja untuk menyadarkan masyarakat terkait dengan bahaya merokok dan bahaya peredaran rokok ilegal bisa menjadi semacam ujung tombak pemerintah atau ujung tombak masyarakat agar peredaran rokok ilegal ini bisa dikendalikan. Jadi sekali lagi kita berharap seluruh lapisan masyarakat tahu, dan mahasiswa sebagai motornya tentu saja, dan dengan mahasiswa KKN ini diharapkan menjadi media yang penting, media yang tepat untuk menyampaikan pesan atau menyadarkan masyarakat, terutama daerah-daerah yang rawan rokok ilegal. Nah, kemudian yang ketiga, ini yang paling penting. Nanti Anda akan temui di beberapa tempat itu situasi yang rumit, situasi yang sulit. Beberapa masyarakat itu merasa bahwa dia tidak akan bisa hidup kalau tidak melakukan kegiatan terkait dengan produksi rokok, baik produksinya secara legal maupun secara ilegal, ya kan? Nah, ini situasi yang sulit ini dengan keberadaan mahasiswa mudah-mudahan bisa memotret sebenarnya apabila dia tidak bisa memproduksi rokok legal, risikonya dia memproduksi rokok ilegal seperti apa? Atau kalau dia memang harus berpindah dari kegiatan memproduksi rokok, ini bidang usaha apa yang paling tepat? Nah, menyadarkan ini tentu saja kalau melalui mahasiswa akan dilihat sebagai hal-hal yang sifatnya tidak doktrin gitu, tidak memaksa. Pemerintah sudah melakukan, tapi kita juga menggunakan jalur lain dari mahasiswa yang pikirannya lebih fresh, lebih tidak berpihak misalnya dipandang oleh masyarakat, dan tentu saja tujuan kami pemerintah dalam pengendalian rokok ilegal ini bisa berhasil dengan cara yang lebih smooth. Jadi kira-kira gitu Pak Beni, rencana kami kenapa mengajak mahasiswa KKN sebagai mitra di dalam pemberantasan rokok ilegal ini. Kemudian yang terakhir yang tadi saya sampaikan, sekali lagi kami tentu sangat berharap mahasiswa ini berperan aktif dalam mengamankan
bantalan sosial yang disiapkan oleh pemerintah untuk masyarakat. Ya, bantalan sosial itu dana bagi hasil yang tadi saya sampaikan di slide terakhir tadi. Pak Gubernur, Pak Ganjar, ya kan pernah menantang mahasiswa, tolonglah mahasiswa itu agar bantuan-bantuan langsung tunai ini tersalur dengan tepat sasaran. Siapa yang bisa mengamati atau mengawasi itu? Mahasiswa. Karena ini anggarannya sudah ada, jangan sampai meleset. Sama dengan ini. Ini ada dana bagi hasil yang khusus, dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Nah, ini juga salah satu bentuk bantalan sosial yang bisa dimanfaatkan dan penyalurannya harus tepat, terutama kepada masyarakat yang terdampak dalam penanganan rokok ilegal ini. Jadi itu kira-kira Pak Beni yang bisa saya sampaikan. Untuk sementara silakan Pak Beni. Baik, terima kasih Pak Purwantoro. Luar biasa Pak. Jadi mohon maaf, pertanyaan pertama tadi saya mah tidak jangka ternyata bisa dilihat dari sudut pandang itu. Luar biasa. Sudah terjawab ya Mas Ardiatma kalau nggak salah tadi, Ardiatma. Dari sudut pandang beliau Pak Purwantoro. Terus kemudian yang kedua tadi ada dari Mas Saifullah kalau tidak salah juga terjawab. Pada prinsipnya mahasiswa sebagai agen of change ya, dia bisa masuk dalam sendi apapun di dalam setiap sisi masyarakat. Jadi setiap ada perbaikan apapun, mahasiswa patutnya harus hadir di sana. Dalam topik pada hari ini kita berbicara tentang pengaturan dan terus kemudian penyelarasan pita cukai dan lain sebagainya rokok, ya mahasiswa juga harus menjadi agen yang pertama dalam perbaikan itu. Baik, itu tadi sedikit menyimpulkan diskusi pada hari ini Bapak. Mohon izin, karena kebetulan tadi sudah di tanda-tanda ini Pak oleh panitia bahwa waktu sudah berakhir. Saya mohon izin Pak Purwantoro untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini. Namun sebelum itu, berkenan Bapak untuk menyampaikan closing statement Bapak dan pesan-pesan mungkin untuk Sobat Kiat dalam persiapannya berangkat penerjunan pada tanggal 17 atau 18 besok. Kepada Pak Purwantoro kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Beni. Saya dapat undangan hari Jumat untuk untuk hadir ya pada saat pelepasan mahasiswa KKN. Saya senang sekali dan saya ingat pengalaman dulu zaman KKN, kadang-kadang kita terjun ke satu daerah, tapi belum punya bekal awal terkait daerah yang akan kami terjuni saat itu. Nah, saya sebenarnya berharap betul dengan pembekalan ini beberapa desa sudah tahu salah satu program kerjanya yang akan dia lakukan dan nanti akan dia pertanggungjawaban pada saat nanti KKN sudah selesai. Nah, saya betul-betul berharap sekali lagi beberapa desa, beberapa daerah yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Beni bahkan yang rawan rokok ilegal ini mahasiswa salah satu program kerjanya adalah penanganan rokok ilegal. Nah, penanganan rokok ilegal itu sekali lagi bukan berarti terus seperti tindakan-tindakan yang sifatnya represif, operasi pasar dan lain, bukan. Pendekatan sifatnya humanis. Nah, saya tidak menyangka tadi penanya yang pertama tadi sudah dijawab kok. Ada Mas Saifullah dan Aditama ini. Aditama tadi. Penanya pertama Aditama itu saya tahu berarti referensi yang sudah dibaca Aditama tadi banyak itu. Dan itu bagus. Perang antara dunia medis ya dengan dunia rokok, antara kelompok anti rokok dengan kelompok rokok ini memang luar biasa. Ya, nanti kalau Anda baca di banyak buku itu menarik sekali untuk dijelajahi itu. Jadi, nah ini justru menarik ini Pak karena konsep tentang cukai ini nampaknya juga perlu juga disampaikan di kampus nih biar konsepnya matang nih. Jadi pada saat nanti terjun ke lapangan terkait dengan penanganan rokok ilegal ini terus tidak dalam perasaan suasana yang masih mempertanyakan itu atau masih ragu-ragu. Jadi saya terima kasih Pak Beni sekali lagi dan saya berharap ada satu tadi program kerja KKN UNES ke lapangan bisa
memasukkan penanganan rokok ilegal menjadi salah satu program kerja. Yang kedua, di masa yang akan datang pada saat persiapan atau pembekalan ini, saya betul-betul berharap penyusunan program kerjanya, terus kemudian pemilihan daerah tempat KKN-nya, kemudian pendampingan pada saat KKN berlangsung, terutama di daerah-daerah yang rawan rokok ilegal itu bisa kita susun bersama, Pak. Kita bisa kerjasamakan. Jadi nanti saya menawarkan Bea Cukai, UNES, dan mungkin Pemprov, ya, karena biar lebih terkoordinasi dan lebih konkret program kerjanya di lapangan. Saya rasa itu Pak Beni. Terima kasih sekali lagi atas kesempatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Pak Purwantoro. Teman-teman tolong dong reaksi tepuk tangan untuk beliau sebanyak-banyaknya, silakan. Jadi, baik Bapak, sekali lagi semoga kita bisa bertemu nanti Pak ya di hari Jumat dalam acara penerjunan. Dan demikian mahasiswa Sobat Giat semua, materi kalau tidak salah terakhir pada hari ini, nanti akan ada mungkin tambahan dari Pusbang KKN. Jadi saudara stay tune saja, kita tunggu informasi berikutnya dari Pusbang. Dari saya sekali lagi saya akhiri, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada tim panitia, dipersilakan. Baik, izin live Pak Beni ya. Bapak matur nuwun sangat Pak Purwantoro. Hari ini kita akan berdiskusi nih.